Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di YouTube dan di Facebook. Masya Allah, semoga yang di Facebook udah mulai start, sedangkan kalau yang di YouTube ini sedang menunggu live. Harusnya sih udah bisa live, Masya Allah. Oke, seperti biasa ini adalah sore hari dan kebetulan jadwalnya buat kerja barengan dan tadi udah jadwalnya sebenarnya ini weekly review ya. Jadi tiap minggu kita mau review-review kegiatan selama kurang lebih seminggu nih. Tapi pas banget ada Bang Fitra ya. Iya, iya, iya. Bang Fitra. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Bang Fitra gimana tadi pertanyaannya? Ya itu salah satu contoh gimana sistem seragam marketing. Di ininya di untuk Instagram marketing ya atau gimana? Nah, saya kan udah ada Instagram untuk apanya untuk promosinya lah kan. Instagram Iya. itu saya kan ada. Itu Ah, cuman saya kan posting itu baru cuman produk sama mungkin satu atau dua itu semacam konten konten dakwah atau gimana gitu. oke. Eh, jadi Instagram itu kalau di kita kan ada mentoring IG marketing ya. Nah, Ah, kalau di mentoring IG marketing itu kita bedah dulu jenis akunnya. Apa jenis akunnya itu toko online atau jenis akunnya itu akun repost atau akun branding. Nah, itu kita bedah dulu karena metodenya akan beda-beda. ah, Jadi selama ini kan kita satuin aja tuh. Kalau akun jualan ya udah akun jualan. ya, ya, Kadang ya. kadang jualan misalkan jualan kaos. Terus nanti kita jualan herbal. Ya, 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 Terus ya. nanti kita jualan yang lain lagi gitu. Hmm. Nah, itu kalau bisa berjalan dengan baik, kalau kita punya akun yang katakanlah namanya adalah akun personal branding. Jadi Ah, udah bagus tuh, jadi orang udah banyak yang hmm. kenal sama kita. Lalu ya kita tinggal apa namanya? Tinggal kita jual macam-macam karena orang kan udah kenal sama kita, mereka beli kayak gitu kan. Itu kalau Ya. akunnya personal branding, jatuhnya seperti seperti endorse gitu. Makanya Oh, banyak-banyak artis itu kan mereka banyak jualannya tuh bang, hmm. nggak cuma satu kan, banyak. Oh, gitu ya. Ya banyak, kemudian tiap hari mungkin malah ganti-ganti, yaitu mereka endorse. Nah, problemnya kalau kita baru mulai, baru start, ya apa ya, biasanya yang ngelihat postingan kita belum banyak. Ah, ya memang itu kan. Ah, iya belum banyak bang. Itu dia makanya perlu perlu diteliti dulu jenis akun kita, akunnya apa. Hmm. Apakah kita Hmm. cara mainnya juga beda-beda. Contohnya gini, misalkan Hmm. misalkan apa nih contoh contoh produk yang mau kita jual apa nih? Nah, Contohnya mau jualan apa? abang, Contohnya kita mau jualan apa? ya contohnya kita untuk sekarang ini lah kan jualan kaos. Nah oke, Nah, jualan kaos. nah, Nah kaosnya kaos apa? hmm. Ya kalau kaosnya ya kayak yang apa kita sekarang lah, nah, bang, apa kaos dakwah gitulah. Oke, udah Nah, udah mulai mengerucut ya kaos dakwah. Nah, nah, kalau abang perhatikan kaos dakwah itu temanya juga banyak bang. ya, nah, Nah, sebaiknya kalaupun memang
kita mau jualan kaos dakwah. Contoh nih, Hmm. kita mau jualan kaos dakwah. Nah, kaos dakwah itu masih ada di bawahnya lagi. Kaos dakwah Oh, dengan tema yang macam-macam. Jadi dakwah itu kan ya dalam 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 dakwah itu kan banyak juga itu, Bang. Contohnya gini. Di dalam ya, ya, ya. kategori kaos dakwah itu ada contohnya adalah kaos anti riba. Nah, itu kan masuk ke dalam kaos dakwah juga. Oh, semacam apanya bang ya? So, tema dakwahnya lah tema itu bang ya. tema di bawahnya, atau yang lagi rame kadang-kadang tuh kaos sahabat gitu kan. Oh, bang Kaos para ya. sahabat gitu, seakan kayak gitu. Nah, itu kan Hmm, ya, 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 temanya ya. tuh dakwah, tapi di bawah dakwah masih ada lagi. Ya, 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 Nah, ya. lebih lebih mudah misalkan kita jualan kaos anti riba. Kita Hmm, bikin username Instagramnya yang berhubungan langsung, tembak langsung gitu loh. hmm, Jual kaos anti riba misalkan, kalau belum ada yang bikin gitu kan, atau ya, jual kaos ya, anti riba Pekanbaru, tambahin nama kota gitu kan, atau ya, ya, jual ya, ya. kaos anti riba premium yang kayak kayak gitulah. Ya, 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 ya. baru kemudian kita setelah dapat, berarti kan itu udah dapat penawarannya tuh, produk yang dijual tuh apa, yaitu Ya, kaos ya, anti ya. riba ya, walaupun temanya dakwah. Oke. Nah, setelah Hmm, dapat penawarannya, baru kemudian kita isi, kita posting feednya dengan hmm, desain-desain kaos yang berhubungan dengan anti riba. ya, ya, ya. Walaupun kita username-nya anti riba, ya oke lah, kita bisa Hmm. isi 50-50. Sering posting tentang anti riba, tapi sering posting juga dengan tema-tema yang lain, gitu loh. Oh, Oke. Jadi hmm. kan yang Berarti berhubungan dengan untuk riba itu berarti ada ah, taubat, ada ya, bebas ya, hutang atau apa yang kayak kayak gitu ya, kan, ya, ya. atau yang Nah, tentang kerja keras yang kayak kayak gitu. Nah, ya, itu ya, kita bikin, baru kemudian setelah kita buat username-nya, kita buat juga eh, postingannya, baru kita cari pembeli. hmm. Nah, cari pembeli ini ada beberapa cara. Cuman yang paling mudah dan murah, kita tinggal Nah, kita tinggal follow akun-akun yang nge-like atau komen postingan-postingan yang berhubungan dengan anti riba. oh. Berarti Kebayang nggak? kalau ada yang like macam itu, misalnya ada yang like pas kita posting yang tentang riba, itu kita follow mereka gitu. Kita bisa cek dia nge-like postingan kita, atau kita bisa hunting ya. Jadi kita kayak pemburu. Ya, Kita ya, ya, follow hashtag misalkan anti riba atau masyarakat anti riba, itu kan hashtagnya udah banyak ya, ya, ya. yang Oke. posting kan. Nah, udah Hmm, kita follow hashtag itu, begitu ada ya, ya. postingan baru di hashtag masyarakat anti riba misalkan, nah Hmm, kita cek hmm, ada yang komen nggak. Kalau hmm, ada yang komen, kita cek profilnya aktif atau orang hmm. beneran gitu kan, kita Ya, follow. ya, ya, ya. Ada yang nge-like, Oh, kita follow. Artinya apa? Kalau dia hmm, nge-like postingan tentang masyarakat anti riba, berarti hmm. ada kemungkinan besar dia bakal tertarik dengan kaos anti riba. Kalau Oh, dia oke, tertarik oke. dengan kaos anti riba, ada kemungkinan sedikit, apa, lebih sedikit gitu kan, mungkin sedikit atau banyak, dia bakal tertarik dengan Hmm. postingan apa, kaos-kaos yang temanya Islami atau dakwah. Ya, 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 Nah, ya. kayak gitu cara logika Hmm, berpikirnya. hmm, 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 hmm. Kurang Jadi lebih kayak gitu. untuk ya, 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 ya. Berarti kita harus kalau untuk istilahnya udah spesifik apa kita produk gitu udah spesifik macam dari anti riba itu misalnya, kemudian kita hunting untuk user-user atau untuk yang kira-kira berminat sama itu ya. Ya, Nah, oke, 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 oke. Itu ini Om, untuk apa nih bang, untuk semacam maaf ini untuk postingan kita di IG hmm, itu ada batasan minimal atau maksimalnya bang? kalau maksimal nggak ada. Oh, nggak ada bang? Maksimal nggak ada, minimal nggak ada. Kalau untuk di IG itu Hmm.
Justru bagusnya kalau di IG ya Hmm. seenggak-enggaknya kita posting sehari. Sehari itu tergantung ya. Saya nggak bilang bagus atau jelek gitu loh. Ya paling bagus ada postingan tiap hari itu udah bagus. Ya kan? Cuman tergantung tergantung jenis konten kita. Kalau konten kita itu konten repost atau konten yang cuma sekedar posting, ya kalau bisa 3 sampai 10 posting sehari. Ya kan kontennya konten repost repost gitu kan, konten yang biasa-biasa aja. Yang nggak perlu mikir. Nah, cuman kalau kita harus bikin konten, ya entah itu cuma bikin video atau bikin bahkan cuma bikin quotes atau bikin kalau bisa bikin microblog, otomatis satu sehari udah bagus. Udah jago lah itu mah. Wah, betul. Kalau bikin konten Hmm. sendiri ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau cuma sekedar posting repost atau eh, produk itu apa? Ya, gimana? Ya, berarti gitu ya kalau seandainya kita mau untuk postingan yang mau di posting itu berupa macam apa lah kan Mm-mm. atau kita ada video Gimana? atau gimana itu cukup satu kali aja kan. Mm-mm. Berarti gitu ya kalau seandainya kita mau untuk postingan yang mau di posting itu berupa macam apa lah kan Mm-mm. atau kita ada Gimana? video atau gimana itu kalau seandainya saya bang itu kan saya kan contohnya ya saya kan itu nama ibu saya itu kan saya waktu itu kan itu istilahnya nama anak itu coba saya itu kan saya nggak tahu anak Nama kemudian nama akunnya. ya nama akun saya Oke. dia kan nama anak itu ada itu saya itu Afiza Afiza Heeh. Sok itu. Kemudian di profil saya buat Heeh. itu Tauf Islami. Heeh. Apa itu menurut abang itu kurang spesifik atau gimana? Kalau pakai nama nama anak, nama orang, berarti jatuhnya ke akun personal branding. Nah, Hmm. jadi jenis akun Instagram itu dinilai pertama dari nama Hmm. akunnya, Oke, oke, yang oke, oke. kedua dari jenis kontennya. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. kita biasanya kan kita ya udah pokoknya Instagram Instagram aja, tapi nggak pernah membeda-bedakan jenis-jenis akunnya kan. Ya, 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 ya. Nah, ini jenis Hmm, akunnya perlu ditentukan dulu karena hmm. beda jenis akun itu nanti akan beda treatment atau beda cara memperlakukannya. Oh, Ya karena kalau di Instagram nggak kayak di Facebook ya. Di Facebook ya, itu rata-rata malah harus pakai nama personal kan. ya, 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 ya. kalau di Instagram ya akhirnya bisa milih nama personal, bisa milih nama komunitas, nama bisnis, nama Hmm, yayasan, nama produk, hmm, macam-macam gitu loh. Bahkan hmm. nama niche juga bisa dijadikan Oh, akun. berarti tuh kalau menurut abang untuk treatment atau untuk akun akun saya tuh gimana menurut abang? Itu kan akun personal. Untuk ya, ya, ya. Kalau akun personal, maka yang diposting adalah kegiatan-kegiatan personal. Hmm. Gitu. Oh, walaupun udah dialihkan ke bisnis nih bang. Yang dialihkan ke bisnis kan cuma ininya, yaitu ada jenis akun, Iya, tapi iya, ini iya, iya, ini iya, perlu iya. dibedakan jenis akun yang kita maksud bukan jenis akun personal atau bisnis ya. Itu Iya, yang iya, jenis iya, akun iya. personal atau bisnis itu yang bawaan Instagramnya. Nah, Oke, 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 yang oke. kita bicarakan jenis akun ini adalah kita mau membuat akun kita ini jenis kelaminnya apa. Oke, Jadi oke, bukan oke. masalah bisnis atau personal menurut Instagram, tapi Hmm. apa yang mau kita tampilkan di akun kita. Kalau itu Hmm. misalkan pakai nama orang, ya apa nama orang bisa dijual. Iya, 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 iya. Nama orang nggak Oke. bisa dijual kecuali adalah personal branding. Hmm. Nah, misalkan namanya misalkan Om Andro gitu kan. Oh, ya mau nggak Hmm. mau
kalau namanya Om Andro maka yang dipakai adalah apa sih yang mau dijual oleh seorang Om Andro, kan begitu. Iya, 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 iya. Kalaupun saya Om Andro jualan kaos dakwah gitu kan, maka akunnya isinya akan berupa eh, berupa Om Andro pakai kaos dakwah kayak gitu loh. Ya, kebetulan akun personal saya Om Andro itu personal brandingnya bukan buat kaos dakwah, personal brandingnya waktu itu untuk digital marketer gitu kan. Jadi kontennya malah nggak ada kaos dakwahnya gitu, malah sedikit sekali yang membahas tentang kaos dakwah. Itu akun personal saya gitu. Jadi dibedain dulu bang, kalau misalkan mau buat jualan sama mau buat personal itu akunnya juga nggak bisa disamain. Ya ini cerita-cerita aja ya, artinya Iya, iya, iya. belum tentu ini yang paling bagus, belum tentu ini cara yang paling benar, belum tentu. Cuman kebetulan, Ya, nama kita sharing, Bang. iya kebetulan saya apa pengalaman saya begitu gitu loh. Iya, iya. Pengalaman saya begitu, jadi ini akhirnya jadinya kayak gitu gitu loh. Hmm. Jadi kalau bagus, kalau memang untuk jualan kita buat namanya yang untuk memang khusus untuk jualan aja gitu ya, Bang. Iya, nah, makanya baliknya ke ini apa, kita bicara tentang digital marketing gitu kan, baliknya ke digital marketing. Facebook atau Instagram atau YouTube atau apa itu cuma media kita promosi. Nah, saat ini misalkan abang mau fokus jualan kaos dakwah gitu kan, nah maka mau nggak mau ya dibikin akun khusus jualan kaos dakwah di Facebook, akun khusus jualan kaos dakwah di Facebook dan di Instagram. Mungkin kalau di Facebook nggak perlu ya, nggak terlalu perlu ya. Yang di Instagram loh yang perlu banget, karena bisa dibilang Instagram itu bisa menggantikan bisa menggantikan website kan. Iya, iya, iya. Jadi nggak perlu pakai landing page, bisa langsung jualan di Instagram. Itu kalau buat produk-produk fisik seperti kaos dakwah. Nah, tinggal nanti ya dibikin postingan-postingannya tentang kaos dakwahnya. Tapi ini jujur aja, kalau kita jualan, artinya isi postingan kita tuh isinya adalah produk, dan produk, interaksinya bakal sedikit. Itu sudah konsekuensi akun jualan. Ya pun kalau ada yang rame, biasanya akun itu ngadain giveaway misalnya. Cuman sebangsa-bangsanya kebanyakan akun jualan itu memang minim interaksi, karena goalnya bukan buat interaksi, goalnya buat konversi. Maka biasanya kalau akun jualan yang dipercantik itu tampilannya, kemudian bionya, kemudian highlightnya, testimoni, yang kayak gitu. Storynya dimanfaatkan buat testimoni dan sebagainya. Nah, tinggal akun jualan tadi dapat traffic atau followers atau pengunjung atau calon pembeli dari mana. Kalau dia pakai cara manual, nggak ngiklan, ya kita ngefollow orang. Ya kita jatuhnya hunting lah, hunting target market manual ya tiap hari. Kayak gitu. Nah kalau abang sendiri gimana nih maunya? Mungkin itu kalau untuk sekarang ini sih untuk jualan sih sebenarnya, cuman ya itu saya kalau akun yang punya saya tadi ya itu sebenarnya yang kata bang tadi semacam personal gitu jadinya. Oke. Oke. Ya akun personal juga bukannya nggak bisa jualan produk, tapi treatmentnya akan beda dengan akun jualan gitu. Jadi gini, kalau dia akun personal, yang perlu kita lakukan adalah ini yang sedang saya tes ya. Akun personal itu untuk postingan di feed itu kegiatan kita sehari-hari aja. Atau kalau memang mau di branding betul, bikin konten seperti microblog yang kayak gitu. Semacam itu ya. Ya pilihannya mana yang lebih mudah aja lah gitu, mana yang bisa dikerjakan
Karena kalau sudah bikin posting, bikin bikin konten itu setiap hari itu PR-nya udah berat itu. Apalagi kalau kita kerja atau apa, itu udah cukup menantang bikin postingan tiap hari. Itu udah pasti tuh. Nah, kan? Jadi Iya, iya. apa itu mau pakai microblog atau mau pakai postingan. Nah, ini kalau untuk personal ya. Karena Iya, iya. ada yang lebih mudah daripada personal branding sebenarnya. Yaitu yang diajarin sama Om Hafiz di mentoring IG marketing pakai cara metode repost. Oh, report. Iya, pakai repost. Itu juga yang diajarin sama Om Hafiz di IG marketing. Jadi repost. Jadi nggak perlu bikin konten sendiri, yang penting rajin. Ngambil konten dari punya orang gitu kan, kita repost, kita ada caranya biar orangnya nggak marah, malah orangnya senang kalau kita repost, itu ada caranya. Nah, kita repost setiap hari. Itu untuk apa? Untuk membangun audience. Kita mencari followers, membangun audience. Baru setelah audiensnya cukup banyak, baru kita bisa jualan. Entah kalau repost biasanya sih kaitannya dengan kita bisa terima endorse atau paid promote. Oh, Gitu. Personal branding juga begitu. halo Nah, Bang. yes. Aduh, ini minta maaf nih, mau balik lagi nih. Boleh. Ini saya juga sambil ngetes ini sih, soalnya ngetes Oke, Instagram oke, oke. live. Saya izin dulu ya, Bang ya. Nggak apa-apa. Ini juga saya selesaikan aja. Iya, iya, Terima iya, kasih iya. sudah bertanya. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima Ininya. kasih buat yang sudah Oke, menyimak gitu. juga. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir. Sampai jumpa di kerja barengan, bareng live seperti ini lagi. Entah kapan-kapan ya, karena jadwalnya nggak tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.